Shalom semua. Sebelum kita memulai acara Natal kita, izinkan saya memberikan sedikit pembukaan untuk sambutan. Saya selaku Ketua Panitia Natal GBL Sadai 2021 mengucapkan kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh luar biasa Tuhan, di masa pandemi ini kita mengadakan Natal yang kedua di gereja ini. Sedikit ada arahan, tetap menggunakan masker, jaga jarak sesuai protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. Saya rasa begitu untuk sambutan sedikit. Sebelum kita mulai acaranya, kita buka dengan doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga mengucap terima kasih atas berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, lawatan Tuhan kepada kami, pada setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal GBL Sadai di tahun 2021 Tuhan. Inilah kami keluarga besar GBL Sadai Tuhan yang akan memulai rangkaian ibadah Natal kami Tuhan. Biarpun saudara-saudari kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati langkah mereka hingga tiba di tempat ini dengan damai sejahtera yang daripada nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat rangkaian acara kami. Kiranya Tuhan memberkati acara kami ini mulai dari pembukaan, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati keamanan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah keamanan melalui depan, samping, belakang, Tuhan memberkatinya Tuhan. Begitu juga para WL singer, Tuhan berkati pita suara mereka ya Tuhan. Kiranya menjadi sukacita Natal di tempat ini, memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan pemain musik, Tuhan berkati tangan mereka, jari jemari mereka memainkannya Tuhan. Biar sukacita Natal berada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala rancangan dan acara kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ini saya ganti di tadi pakai yang ini loh. Mampu. Yang ganti. Jangan
Mari kita angkat berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Sampai kita katakan kemuliaan Tuhan terpancar atas kita semua. Amin. Mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan berkata, ku bersinar sebagai bintang bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membuktikan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Salib-Mu membuktikan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Kau mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan berkata, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kita semua bersinar di hadapan Tuhan Yesus, seperti kasih Allah menyinari setiap kita. Haleluya. Hatiku menyembah Kau mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan berkata, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan berkata, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sama-sama tertawanya, hehehe.
kehidupan kita, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Setiap kami Tuhan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertanya dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Immanuel, Immanuel.
Mari kita bersuka cita di tempat ini. Ada shalom di tempat ini, amin. Luar biasa. Kita akan bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan. Saya percaya tidak ada yang datang dengan bermuram hati. Mari kita bersuka cita menyanyikan pujian untuk Tuhan, amin. Amin. Tepuk tangannya di atas. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama Gloria. Saya masih melihat tidak masih banyak yang baru bersuka cita untuk Tuhan. Mari melompat untuk Tuhan, amin.
Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk ke sesi penyalaan lilin. Nama-nama yang saya bacakan hanya sekali saja, diingat urutannya masing-masing. Untuk penyalaan lilin yang pertama dinyalakan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Nelly Philip. Lilin yang kedua dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal 2021, Bapak Togar Simbolon. Lilin ketiga dinyalakan oleh Koordinator Ibadah Raya, diwakili oleh Bapak Weli. Lilin yang keempat, Koordinator Pembangunan, diwakili oleh Bapak Andor Hutapea. Lilin kelima, Koordinator WBI, diwakili oleh Ibu Erika Andor. Lilin keenam dinyalakan oleh Koordinator Youth, diwakili oleh Saudari Suryana. Lilin yang ketujuh, Koordinator Sekolah Minggu, diwakili oleh Ibu Martina. Lilin yang kedelapan dinyalakan oleh Koordinator Musik, diwakili oleh Ian Yulianto atau Saudara Dika. Dan lilin yang kesembilan dinyalakan oleh Bendahara GBL Sadai, Ibu Dia Sandarin. Mari jemaat kita, nama-nama yang dipanggil tadi langsung berurutan. Bersama yang dikasihi
ucap syukur. Malam turun, sunyi senyap, indahmu juru selamatkan manusia. Ada datang di dunia. Yesus anak jauh. Yesus anak jauh. Yesus anak jauh. Yesus anak jauh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang menolong kehidupan kami sepanjang tahun yang sudah kami lewati Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami merayakan kelahiran Engkau ke dunia ini. Engkau datang menyelamatkan kami yang berdosa ini Bapa. Sehingga terang-Mu datang atas kehidupan kami Bapa. Sehingga kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menguasai kehidupan kami. Roh Kudus Engkau bekerja kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami ya Bapa. Kami mau Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Roh Kudus Engkau tolong kami Bapa. Terima kasih sehingga melalui pujian penyembahan kami, melalui perayaan Natal kami pada malam hari ini Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Engkau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bila kuasa Allah dinyatakan kehidupan kami, biarlah terobosan-terobosan-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap menerima kebenaran firman Tuhan yang percaya katakan amin. Dari kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Kita percaya bahwa semua umat Kristiani seluruh dunia pada malam hari ini mereka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa biarlah pada malam hari ini kita bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tema yang diangkat ya di gereja ini, yaitu tentang terang telah bersinar ya.
Kita percaya bahwa Natal telah tiba, dan kita percaya bahwa hari ini kita merasakan sukacita Natal ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam pribadi kita merasakan bahwa Yesus lahir di dalam kehidupan kita dan akan membawa sukacita, ya, membawa sukacita bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa seluruh dunia, ya, seluruh dunia mereka menyambut hari Natal, ya, dengan berbagai cara, ya. Kita memperingati tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Mulai kalau kita melihat mungkin di mana-mana, ya, baik di gerejanya Tuhan, baik di kantor maupun di mall, ya, bahkan di rumah kita masing-masing dengan berbagai cara untuk kita memperingati atau kita merayakan hari Natal pada malam hari ini, ya. Kita melihat bahwa banyak, kita melihat pohon Natal di mana-mana, ya, bahkan bergema, bahkan dengan dihiasi dengan lampu, ya, dan berkelap-kelip ada kado-kado Natal, ya. Dan juga kita percaya, ya, supaya kita mengenang bahwa tentang kelahiran Yesus Kristus itu sangat memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah makna bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita percaya, ya, bahwa kita melihat bahwa di mana-mana kita mendengar bahwa bergemanya sebuah pujian penyembahan tentang Malam Kudus, ya. Kalau saya menyanyikan pujian, ya, tentang Malam Kudus, ya, saya merinding, saya ingat masa-masa kecil saya, ya. Itu mengingatkan saya ketika saya mulai percaya kepada Yesus. Mulai saya mengikuti anak-anak sekolah minggu sampai detik ini, kalau saya mendengar pujian Malam Kudus, kadang-kadang terngiang, kadang-kadang nggak menyadari bahwa netesan air mata mengingatkan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita, ya. Sehingga kita sampai saat ini kita masih memperingati hari perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Nah, sesuai dengan tema, ya, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1c. Coba kita buka, ya. Kita buka di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-1c. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atasnya terang telah bersinar. Nah, saya akan baca ayat dari awal. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, ya, di mana dikatakan bahwa atasnya terang telah bersinar. Nah, kalau kita melihat, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu di pasal yang ke-9 ini, firman Allah itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu di sini dikatakan bahwa Yesaya bin Amos telah tentang Yehuda dan Yerusalem, yaitu pada zaman Ahaz, dari kerajaan Yehuda sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, di sini kita melihat bahwa dia berisi tentang bagaimana bahwa bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Nah, di situ di dalam kegelapan itu ternyata ada sinar. Ada sinar yang terang, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, di sini kalau kita merayakan hari Natal, ya. Mungkin dalam kehidupan kita apa sih arti Natal? Apa sih arti tentang kelahiran Yesus Kristus? Ya, ke dunia kok tiap tahun dirayakan, ya. Kok tiap tahun kita mengingatkan bagaimana tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, di sini dikatakan bahwa bagi Nabi Yesaya, di sini dia mengatakan bahwa arti dari kelahiran Yesus Kristus yaitu datangnya terang, ya. Datangnya terang bersinar atas bangsa Israel yang berjalan di dalam kegelapan, ya. Ternyata di situ ada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan orang yang berjalan di dalam kegelapan itu bagaimana sih? Di sini berbicara tentang bagaimana kita hidup, ya. Kalau kita belum percaya kepada Yesus, kalau kita belum menerima Yesus secara pribadi,
kita belum bisa mengalami perubahan kehidupan kita. Jadi segala-gala kehidupan itu kita merasa bahwa kita hidup di dalam, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita melihat bahwa ternyata ketika sebelum saya percaya kepada Yesus, kayaknya hidupku itu hampa, kayaknya hidupku di dalam kegelapan. Nah, itu yang dituliskan oleh Nabi Yesaya melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa pada waktu Nabi Yesaya menulis ya kitab ini, dikatakan bahwa dia mengetahui pada waktu itu bangsa Israel itu sedang berada di dalam ambang kehancuran. Bangsa Israel itu berada di dalam ambang kehancurannya. Karena di bawah tekanan atau penaklukan oleh bangsa Asyur sebagai akibat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa ternyata ada sebuah latar belakang yang terjadi sehingga Yesaya menulis bahwa di situ atasnya, di dalam kegelapan, di atasnya itu ada terang. Nah, pada waktu itu Nabi Yesaya melihat kondisi keadaan ya yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu ya. Sehingga dia mengutip ayat ini dan menulis ayat ini. Ketika setiap orang yang berjalan di dalam kegelapan ya, itu ternyata kalau kita dalam kondisi gelap ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kita nggak bisa melakukan segala aktivitas. Ternyata kalau kita melihat latar belakang dari kenapa Nabi Yesaya mengambil ayat ini, yaitu tentang kegelapan ya. Dan dalam kegelapan itu sehingga menjadi di dalamnya itu ada terang. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama itu kata gelap ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan bahwa itu dia memakai kata kosek ya. Kosek itu berarti dengan pada pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi itu ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, ternyata Yesaya melihat ya, dia melihat bahwa kegelapan itu, wow, gelap itu berarti nggak bisa lihat apa-apa ya, dalam kondisi gelap, buta saja ya. Coba kalau kita tidur aja ya, tidur begini, kita nggak bisa melihat apa-apa. Bagaimana dengan kegelapan dengan sepenuhnya? Ternyata firman Allah ini, Nabi Yesaya, kita melihat bahwa pertama kali ada kegelapan itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu berbentuk kosong, ya. Kemudian di situ bumi itu berbentuk kosong dan gelap gulita. Nah, di situ belum ada terang, ya. Kemudian ayat yang ketiga dalam Kejadian, di situ dikatakan bahwa Allah berfirman, ya, jadilah terang, sehingga terang itu jadi. Ya. Itu berbicara bagaimana ternyata kegelapan ini itu sehingga menjadi sebuah terang. Ya, kegelapan itu dipakai di dalam zaman penciptaan. Ya. Dalam penciptaan itu dipakai waktu langit dan bumi itu berbentuk kosong dan gelap gulita. Nah, ternyata terang dan gelap itu adalah firman Allah itu terkait tentang siang dan malam. Kalau gelap ya pasti ada terang ya. Lawan daripada terang itu ada gelap ya. Itu dipakai oleh Musa waktu dia menuliskan kitab Kejadian ini. Nah, ternyata kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, di dalam Perjanjian Lama itu ternyata kata kegelapan itu melambangkan sebuah kejahatan. Kegelapan biasanya kalau kita melihat bahwa itu gelap, pakai baju hitam-hitam ya, biasanya itu melambangkan bahwa orang itu sedang berduka ya, kalau zaman dulu ya. Kalau di dalam kegelapan itu biasanya roh jahat yang suka memakai, kalau zaman dulu ya, roh jahat itu yang suka memakai pakaian hitam-hitam ya. Itu melambangkan kuasa kegelapan, itu melambangkan sebuah kuasa iblis. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa ternyata Alkitab sering memakai kata kegelapan di sini itu untuk melambangkan
kejahatan, dosa, hukuman, ya, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Ya. Nah, ini arti sebuah kegelapan. Mungkin seringkali kita itu merasakan bahwa terhidup ini kok rasa gelap. Kenapa sih hidup ini rasa hampa? Kenapa sih saya nggak bisa berbuat apa-apa? Kok rasanya kehidupan saya ini tidak ada sebuah tujuan hidup? Kenapa hidup saya ini kalau tidak memiliki sebuah kepastian? Mungkin kadangkala ini yang menerpa kehidupan kita. Baik orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya, ini kadangkala datang di dalam kehidupan kita, yang menggoyahkan iman kita, yang membuat kita ragu akan Tuhan, membuat kita bimbang bahwa di situ sehingga timbul ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami kesukaran kehidupan ini, ketika kita mengalami suatu tekanan di dalam kehidupan ini, kadangkala ya kita merasa putus asa. Seperti itu nggak ada artinya untuk hidup. Kayaknya sia-sia kehidupan saya gitu ya. Kita percaya bahwa itu di balik semuanya itu ya, yang mempengaruhi hati pikiran kita ya, tentang kejahatan, tentang dosa, tentang kepastian ya. Itu kadang itu dipakai oleh iblis untuk meracuni pikiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga hati kita berbalik dan menjauh daripada Tuhan. Itu sering terjadi di kehidupan kita. Apalagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pun kadang-kala dia meninggalkan Tuhan karena tidak ada sebuah pegangan. Karena dia merasa bahwa tidak ada sebuah kepastian. Dan ini arti daripada sebuah kegelapan. Kosong, berbentuk kosong, gelap gulita. Ya. Tetapi pada malam hari ini saya percaya, biarlah dengan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, bahwa terangnya sudah kegelapan itu sudah menjadi terang dalam kehidupan kita. Baik kita percaya bahwa Yesus hadir ya, di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat bahwa sebalik dari sebuah kegelapan, tadi saya katakan bahwa lawan daripada kegelapan itu adalah terang. Itu lawan kata ya. Alkitab juga memakai kata terang itu sebagai lambang dari kehidupan yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Dia sebagai juru selamatnya, dia mengatakan ketika dia hidup di dalam terang, dan di situ dia mengalami sebuah kehidupan yang kekal. Ya. Karena dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dia mengalami sebuah pengampunan yang daripada Tuhan. Dia mengalami kebenaran dan segala sesuatu itu yang tidak baik menjadi baik. Amin. Itu yang Tuhan inginkan di kehidupan kita. Bahwa terang itu sangat penting. Pada malam hari ini kita percaya bahwa terang itu sangat penting di kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa terang adalah sebuah keselamatan yang sempurna yang daripada Allah. Ya. Keselamatan terang adalah keselamatan sempurna yang daripada Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia. Ya. Itu mendatangkan keselamatan. Itu mendatangkan terang bagi dunia ini. Supaya manusia itu melihat bahwa di dalamnya ada pribadi Yesus. Itu bagi setiap orang yang meresponinya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dia akan mengalami terang itu dalam hidupannya. Dia akan mengalami sebuah keselamatan. Dia akan mengalami sebuah pembaharuan dalam hidupannya. Ya, karena dia sudah percaya kepada Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa seluruh umat manusia ya, yang telah berada di bawah hukuman, ya, seluruh ketika Yesus datang ke dunia, dia menyelamatkan manusia dari dosa, dari lembah hukuman, dari segala kutuk, dari suatu maut, ya, dari kuasa dosa. Ya. Yesus datang ke dunia itu membawa terang, sehingga manusia itu terlepas dari segala ikatan, supaya manusia itu lepas dari segala kutuk. Ya. Itu kehadiran Yesus Kristus. Ya. Dan kita percaya bahwa keselamatan itu, ya, sekarang keselamatan yang sejati ya
telah diberikan kepada kita, ya. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, yang percaya katakan amin. Ada keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Allah melenyapkan kegelapan, Dia mengembalikan dengan terang yang ajaib. Kehidupan kegelapan, kehidupan yang membutakan hati ini, yang membutakan mata jasmani kita ini. Segala kutuk, segala dosa yang pernah kita perbuat sebelum kita percaya kepada Tuhan. Ingat bahwa Yesus mengambil alih semuanya. Yesus mau supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus itu berbalik kepada Dia. Amin. Di situ ada terang. Jadi ketika Yesus, kita percaya bahwa Yesus sudah memberi terang dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sudah mengambil alih segala kutuk, segala maut, kita sudah dibebaskan. Maka kita jangan bawa beban itu lagi. Kita percaya bahwa Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Sehingga karena anugerahnya, oleh kasih setianya, kita ada sebagaimana kita ada. Sehingga terang yang ajaib itu bersinar dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita melihat bahwa tadi dikatakan apa arti Natal yang sebenarnya. Kemudian bagian 2. Di sini dikatakan siapa sih terang ajaib itu. Di sini di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ya. Di situ dikatakan bahwa firman Tuhan berkata Yesus Kristus sedang menegaskan otoritas keilahiannya sekaligus tindakan penyelamat bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kita melihat bahwa Yesus ganti dengan kasihnya, dengan tanpa meminta apa yang enggak pernah meminta harga ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena cintanya kepada umat manusia, karena cinta kasihnya kepada setiap orang, Yesus ada. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia menawarkan keselamatan bagi setiap kita. Dia menawarkan kasihnya kepada kita. Itu sebenarnya kalau melihat dari awal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya keselamatan itu ditawarkan bagi semua umat manusia yang ada di bumi ini. Dia menawarkan kasihnya, menawarkan keselamatan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi sedikit manusia yang bisa menyadari, yang bisa menerima tawaran itu. Sehingga dia bisa memberi respon kepada Tuhan. Yes Tuhan, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau mengikut Engkau. Ini Tuhan inginkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, di situ dikatakan bahwa akulah terang dunia. Kemudian kita percaya bahwa kalau Dia terang dunia, yang sesungguhnya Dia melenyapkan kegelapan. Dia membebaskan kita dari segala penipuan. Dan Dia menerangi seluruh hidup kita ke jalan-jalan yang benar. Yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus itu yang membebaskan kita dari maut, dari kutuk. Jadi perlu kita sadari ternyata yang menjadi terang itu adalah Yesus Kristus. Yang sudah dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu. Sehingga tergenapi di dalam di dalam Injil Matius tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentang bagaimana terangnya itu begitu besar bagi kehidupan kita. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan bahwa kegelapan itu setiap orang yang berjalan di dalam kegelapan itu Tuhan sudah memberi terangnya yang ajaib. Apapun persoalan kita, apapun yang kita alami pada saat ini, mungkin ada yang berkata, Tuhan kenapa sampai detik ini kok saya merasakan bahwa saya itu di dalam kegelapan? Kenapa sih hati saya itu terlalu terhimpit? Mengapa sih saya melakukan segala sesuatu kok semuanya begini berantakan? Kenapa kok belum tiba? Kok saya enggak mengalami seperti orang lain?
Kok saya tidak mengalami terobosan di dalam kehidupan ini? Ya. Kita percaya bahwa tangan Tuhan itu nggak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Dia ada percaya ketika kita berbalik kepada Dia. Yesus sanggup merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan Yesus itu nggak melihat bagaimana latar kehidupan kita. Tuhan Yesus itu nggak melihat kita dari suku mana, dari kebudayaan mana, dari kota mana, ya, dari kalangan mana. Tetapi Tuhan Yesus itu menawarkan keselamatan bagi kita melalui kelahirannya, supaya setiap kita yang mengingatkan kita supaya kita bisa berbalik hati kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya sebagai juru selamat pribadi kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus, maka kita hidup di dalam terang. Jadi Yesus itu adalah sumber terang, ya, sebagai terang itu sendiri. Ingat, Yesus Kristus adalah terang, ya. Terang itu berasal dari mana? Yaitu Yesus Kristus sendiri yang menerangi dunia ini melalui penciptaannya tadi. Dengan firman-Nya dia berkata, jadilah terang. Ya. Itu Yesus berkata, Allah berkata bahwa firman-Nya itu bisa menjadikan terang. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia yang berkuasa. Ya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan manusia. Dia yang memberi terang, ya, karena Ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematiannya dan kebangkitannya, sehingga kita memperoleh kemenangan. Amin. Kita bisa memperolehkan keselamatan. Ya. Luar biasa kita punya Yesus. Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya, baik di langit dan di bumi. Ya, kita adalah kepunyaan Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 yang 4 dan kelima, ya. Dari situ dikatakan bahwa hidup adalah terang manusia. Hidup yang benar dan sejati terdapat di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hidup sejati di luar sana. Dunia tidak pernah menawarkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Yang banyak menggoda kita yang di bumi ini. Kadang tawaran-tawaran ke atas kita itu kalah dengan keberadaan kita. Kita mengalah dengan keadaan dunia ini. Dunia ini menawarkan lebih besar tawaran di dunia ini daripada tawaran yang Yesus berikan kehidupan kita. Karena kita nggak menyadari itu. Kita tidak bisa memposisikan kita itu sebagai siapa. Kita nggak tahu gaya hidup kita itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau bukan. Kok gaya hidupnya seperti orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita menjadi terang itu, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berdampak dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, maupun dimanapun kita belajar. Ya, kita itu menjadi dampak karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Pada malam hari ini jadilah kita menjadi sebuah karakter Kristus. Biarlah kita menjalani kehidupan ini hidup di dalam terang. Paling tidaknya gaya Kristus itulah kehidupan kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang orang di luar, mana orang yang sudah mengenal kebenaran. Jadi kita diajar pada malam hari ini dengan terangnya itu kita menjadi terang, menjadi dampak, ya. Supaya orang lain bisa melihat bahwa kebenaran, sifat dan kuasa Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita belajar bersama-sama. Kita belajar untuk menjadi terang. Seperti terang lilin yang kecil, ya, yang tidak akan dipadamkan. Terang lilin yang kecil itu bisa dia, meskipun dia kecil tetapi dia menyalanya itu gak akan pudar. Begitu juga kehidupan kita dimanapun kita berada. Jadilah kita menjadi teladan. Jadi kita menjadi dampak bagi banyak orang. Supaya kita melihat bahwa ternyata dia adalah anaknya Tuhan. Ya. Bahwa dia adalah anak kerajaan Allah. Ya. Supaya kita menjadi dampak dimanapun kita berada. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-5. Di sini dikatakan bahwa terang bercahaya di dalam kegelapannya. Terang yaitu Yesus Kristus bersinar di dalam dunia yang jahat dan berdosa.
yang dikuasai oleh iblis. Sebagian dunia dalam menerima terang dalam hidupnya, ya. Namun kegelapan itu tidak menguasainya atau mengalahkannya. Ya. Kita itu hidup di dalam Yesus Kristus. Meskipun kita ditawarin oleh kuasa kegelapan, lebih baik kamu enak loh. Kalau kamu ikut tawarannya iblis itu licik ya. Kalau kamu seperti contohnya ketika Yesus di padang gurun waktu itu ya. Iblis datang kepada Yesus. Coba kalau kamu, saya menawarkan semua isi dunia, tetapi kamu untuk Tuhan Allahmu. Ya. Banyak pencobaan-pencobaan yang datang ke kehidupan ini. Banyak tantangan-tantangan yang datang ke kehidupan ini. Ya. Tetapi di sini kita diajar. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun godaan-godaan itu datang, meskipun tekanan-tekanan itu datang ke kehidupan kita, dalam bisnis kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, ya percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan itu. Amin. Tuhan sudah mengalahkan kegelapan itu, dia menggantikan dengan terangnya yang ajaib. Amin. Sehingga kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Sehingga kita mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita. Jadi terang itu bersinar terus dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah hadiah yang terindah dari surga yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Allah. Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan, melainkan di dalam Yesus itu ada terang. Ya. Jadi di dalam Yesus itu ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Jadi mungkin pada saat ini, mari saya percaya pada malam hari ini kita bukan lagi tinggal di dalam kegelapan. Ya. Kita membuka hati kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Tuhan, aku mau hidup dalam terang. Aku capek deh hidup di dalam kegelapan. Aku capek Tuhan. Aku mau mengundang Yesus masuk dalam hati. Terimalah Yesus itu dalam hidup kita. Sehingga pembaharuan ya, itu masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi ada kekuatan yang baru, ada kepastian dalam kehidupan kita. Ada harapan-harapan yang janji-janji Allah itu akan kita terima dalam kehidupan ini. Karena percaya bahwa Allah itu yang memegang hidup kita. Allah yang menepatkan janjinya kehidupan kita. Mungkin ada yang bergumul sampai detik ini, kok doa saya belum dijawab. Kok saya begini dan begitu. Percaya bahwa bila dinakal pada malam hari ini, ya, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Buka hati kita kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tahun depan saya akan mengalami janji-janji Allah. Amin. Bila semuanya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Saya undang tim musik maju ke depan. Bila pada malam hari ini, sesuai dengan firman kebenaran firman Tuhan, terang telah bersinar. Jadilah hidup kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jadilah hidup kita ini menjadi bersinar, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Supaya banyak orang-orang akan percaya kepada Tuhan. Banyak penuaian jiwa-jiwa terjadi melalui kehidupan kita. Pastikan bahwa pada malam hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dan kita bersiap untuk kita bersinar menjadi miliknya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang jemaat bangkit berdiam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita pandang segala kasih Tuhan. Kita pandang kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita bawa kepada Tuhan pada malam hari ini. Kegelapan akan digantikan dengan terangnya yang ada. Bila kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita pada malam hari ini.
Diberkati kita semua pada malam hari ini. Apapun yang menjadi beban kita percaya di dalam Yesus ada kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Saya serahkan pada Allah. Berkati dengan firman Tuhan. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yesus adalah hati yang terisi dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari IEC Gate dengan pujian Yesus Terang Dunia.
melalui anak-anak terengah bersinar dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus menginginkan Daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar penuh. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku hingga bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth GPI El Shaddai. Kami persilakan masuk. Bagi setiap orang yang membutuhkan, ku mau percaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpasang terang kasih Tuhan. Ku mau percaya
dewasa dalammu, ketika tumbuh di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakanmu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kami dari The Joshua Generation mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Bercahaya terus di dalam Tuhan, amin. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yeay. Kalau mau nyenggol nggak bisa ya, bener nggak sih? Kan nggak boleh senggol-senggolan ya. Tapi kita mau ambil tadi tuh hadiah kita yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan menyaksikan tarian dari Elsa Daiki dengan judul tariannya Mercy. Kita akan menunggu kesiapan mereka.
Yeay! Demikian persembahan dari LSAD Kids Ketapang. Mari kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk LSAD Kids Ketapang. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari WBI El Shaddai Ketapang.
Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Semua bernyanyi buat Tuhan, amin. Haleluya. Acara yang sangat kita nanti-nantikan. Ini adalah suatu kolaborasi dari anak-anak youth beserta dengan anak-anak sekolah minggu Elsa Daiki. Kita akan menyaksikan dalam drama singkat dari gabungan ISC Kids bersama dengan TJJ Youth. Kami persilakan. Bersinar. Hidup dalam keteladanan Yesus Kristus adalah manifestasi umat Kristiani dalam menghadapi pergumulan dunia yang diwarnai dengan tragedi demi tragedi. Umat Kristiani dituntut bercahaya di tengah kehidupan yang gelap. Sore hari, tengah ramai taman, banyak pengunjung dan pedagang berjualan. Di sudut taman terlihat sudah mereka kakak beradik yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah bercerai dan meninggalkan dua orang anak tersebut tanpa uang dan tempat tinggal. Si kakak bernama Bayu dan adiknya Cinta. Kedua anak tersebut duduk di kursi taman sambil memperhatikan penjual dan pengunjung yang lewat. Kakak pergi meninggalkan kita. Kakak tidak tahu, Dek. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Kakak tidak tahu, Dek. Maka kakak bilang semuanya tidak tahu. Memang kakak tidak tahu. Kakak tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa orang dewasa meninggalkan anak-anaknya? Kakak benar-benar tidak tahu, Dek. Kok nangis? Maafkan kakak ya, Dek. Kak, orang dewasa itu jahat ya, Kak. Mereka tega meninggalkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita benar-benar Kak. Belum ada yang ngasih kita uang pun, Kak. Berdoalah, Dek. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan memberi kita makan. Tuhan Yesus orang mana, Kak? Tuhan Yesus itu juru selamat dari surga. Ia datang untuk menolong orang-orang seperti kita. Maka Tuhan Yesus akan bawa roti. Ya. Dan juga membawa yam-yam dan semen. Ya. Kalau begitu aku berdoa. Tuhan Yesus, kakak dan kita Tuhan, berikan makan Tuhan, roti dan juga permen Tuhan. Amin. Tiba-tiba di depan mereka ada seorang anak laki-laki memakai baju sekolah SMA dikejar oleh beberapa orang. Dia terjatuh, dipukuli, dan ditinggalkan begitu saja di depan Cinta dan Bayu. Bayu dan Cinta sambil ketakutan karena anak laki-laki tersebut berlumuran darah dan menyebut menahan sakit. Tolong! Orang-orang berdatangan sambil melihat anak laki-laki tersebut. Waduh, ada apa ini? Pasti akibat tawuran. Beberapa pengunjung juga melakukan hal yang sama, mengeluarkan HP dan memfoto anak tersebut. Halo guys, ada kejadian nih, anak sekolah dipukuli, ada yang kenal nggak? Kasihan sekali. Dasar anak-anak zaman sekarang, suka sekali tawuran, disuruh sekolah malah berkelahi. Dia rasakan sendiri akibatnya. Lantas, adakah yang mau menolong anak tersebut? Aduh, saya tidak mau berurusan dengan hal beginian. Dan beberapa saat kemudian, semua pengunjung pergi. Hari pun mulai gelap,
tinggal Sinta, Bayu, dan anak-anak tersebut. Kakak, Bang, bangun bang. bagaimana nih kak? Aduh, kakak juga nggak tahu lagi deh. Udah nggak ada orang lagi nih. Aduh. Bayu melihat ada seorang ibu dan anaknya yang sedang melintas. Kemudian, Bayu memanggil ibu dan anak tersebut. Bu. Tolongin anak itu, Bu. Dia harus Kenapa, dipukulin, Bu. nak? Kenapa? Dia harus dipukulin, Bu. Bu, beli anak bu. Ibu dan anaknya menghampiri anak tersebut. Bang, bangun bang. Bang, sadar bang. Ada apa lagi nih berdarah-darah? Sepertinya dia pingsan nak. Bu, kita harus membawanya ke rumah sakit bu. Tunggu sebentar, nah ibu cari barang bantuan dulu. Ya, Bu. Bang, tolong. Tolong angkat bang, kita bawa ke rumah sakit bang. Angkat bang. Kalian juga ikut ibu ya ke rumah sakit ya. Iya, Bu. Si anak perempuan melihat kakak adik tersebut dan menghampiri mereka dan ikut serta membawa kedua anak tersebut. Yuk, kita ikut juga. Yuk. Sesampai di rumah, ibu dan anaknya dan juga kedua anak tersebut duduk di ruang tunggu. Jadi apakah anak itu abang kalian? Bukan, Kak. Abang itu tadi habis dipukuli dan terjatuh di depan kami. Jadi kalian bukan adik dari anak tersebut? Kami hanya menjaga abang tersebut karena dia tadi tidak ada yang nolong sampai ibu dan kakak tadi lewat. Wah, kalian baik sekali, Dek. Jadi di mana kalian tinggal biarkan kakak dan ibu mantannya? Kami tidak punya rumah lagi, Kak. Apakah kalian sudah makan? Belum, Bu. Di mana orang tua kalian? Mereka sudah bercerai dan meninggalkan kami, Kak. Apakah ketemu mereka bersama kita, Kak? Tapi bagaimana jika kelak kedua orang tuanya mencarinya, Bu? Tenanglah, Kak. Rumah kita kan sekitar sini. Jika kelak orang tua mereka mencari mereka, kita akan memberikan mereka kepada orang tuanya. Setiap hari mereka jalan sana kemari, hilir mudik tidak tentu arah. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka, siapa yang akan menolong mereka, menyayangi mereka, dan bagaimana keadaan mereka? Kasih sekali. Baik, Bu. Kemudian, mereka membawa kedua anak tersebut bersama mereka. Ayolah nak, mari ibu kita makan. Ibu, makasih. Bayu dan Sinta sangat senang. Sekarang, mereka hidup bahagia bersama ibu dan anak tersebut. Drama ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia ini akan kasih orang-orang yang hak hidup tertindas korban dari keegoisan manusia. Mereka kelaparan dan tidak seorang pun punya rasa untuk saling peduli. Disinilah umat Kristen dituntut untuk tetap menjadi terang di tengah peradaban yang gelap. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, tetaplah menjadi terang yang bersinar bagi orang lain. Sekian dari kami, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, diberkati oleh drama singkat kita. Amin. Amin. Semoga kita bukan seperti anak-anak yang tadi moto-moto aja ya. Bukan kebiasaan kita ya. Gaya hidup setidaknya kata firman Tuhan tadi. Amin. Amin. Kata-kata amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Agus. Kami persilakan. Mari bersatu di dalam doa. Sumber pertolongan kami yang ajaib, Bapa Yahweh, Allah yang tidak pernah mengecewakan,
Allah yang senantiasa setia menjawab setiap doa-doa kami. Bapa, sungguh malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena campur tangan Tuhan yang nyata, sehingga acara perayaan Natal pada malam hari ini bisa berlangsung dengan baik, dengan tertib. Cuaca pun Engkau berkati menjadi cuaca yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau menggerakkan jemaat-jemaat Tuhan untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami merayakan Natal pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat Bapa. Terima kasih Bapa surgawi, saat ini Bapa, kami juga mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus, firman-Mu kumateraikan dalam setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, setiap hati kami yang datang di tempat ini Bapa. Biarlah firman itu terus bertumbuh dalam hati kami. Firman itu benar-benar menjadi rema di dalam hati kami, sehingga kami Bapa pada mulai malam hari ini sungguh-sungguh kami layak untuk menjadi terang, karena Engkau telah menerangi kami di hati kami Bapa. Biarlah terang itu bersinar juga dalam hidup kami, setiap jemaat-jemaat Tuhan, warga GBI El Shaddai boleh menjadi terang dimanapun kami berada Bapa. Biarlah semua orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Gembala kami Ibu Nelly Philip Bapa. Mari Tuhan terus pakai hamba-Mu, pengurapan-Mu terjadi, roh pewahyuan, roh hikmat, otoritas yang daripada Engkau Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau terus nyatakan visi misi-Mu, Engkau nyatakan rencana-Mu Bapa. Engkau pakai lebih heran di hari-hari yang akan datang Bapa. Kami rindu ketika firman-Mu diberitakan Bapa, yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati Tuhan, berkati dalam kesehatan, berkati dalam pelayanan, berkati anak-anaknya Bapa di masa-masa pertumbuhan dengan kesehatan yang prima Bapa. Oh, di masa-masa pendidikannya dengan hikmat, kecerdasan yang daripada Engkau. Masa depannya Engkau berkati, janji Tuhan digenapi di dalam ketiga anak kekasih ini. Masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang malam hari ini ambil bagian di dalam pelayanan. Mari Tuhan terus taruh komitmen dalam hati setiap kami, roh untuk berkobar-kobar terus melayani Engkau, untuk kami terus berlatih, untuk kami terus berusaha melayani Engkau dengan baik, melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Mari Bapa, ambil roh kesombongan dalam hati kami. Biarlah nama-Mu saja yang terus dipermuliakan, nama-Nya Tuhan yang terus ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati WL, berkati singer, berkati seluruh pemain musik. Biarlah mereka semuanya Bapa terus bergandengan tangan di dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga teringat akan jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk persaudaraan yang indah, persaudaraan di dalam Yesus yang ajaib Bapa. Mari Tuhan terus tabur, terus kobarkan dalam hati setiap jemaat Tuhan, roh untuk kami saling mengasihi, roh untuk kami saling melayani, roh untuk kami terus Tuhan saling memberi
memberikan kekuatan, mengingatkan Bapa. Bapa di surga, terima kasih mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang tidak bisa datang karena sakit. Mari Roh Kudus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penghiburan, jamah hati mereka, pulihkan hati mereka di dalam nama Yesus. Kesembuhan saat malam hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini mereka masih berat, belum bisa mengambil keputusan. Mari Roh Kudus, lembutkan hati mereka. Jangan biarkan ada dari antara jemaat Tuhan di tempat ini yang menjauh daripadamu, yang menjauh dari perkumpulan jemaat Bapa. Mari ketuk hati mereka, lembutkan hati mereka, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk mereka datang, untuk mereka beribadah, untuk mereka diberikan makan rohani tempat ini, sehingga mereka boleh bertumbuh, mereka boleh bertumbuh lebih hebat lagi Bapa. Dan mereka semakin setia di dalam pengiringan akan Engkau, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Malam hari ini kami merayakan Natal, merayakan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Mari kami rindu Natal malam hari ini, perayaan Natal malam hari ini bukan perayaan yang biasa, perayaan yang luar biasa. Terjadi pembaharuan di dalam hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang ada. Mari Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan kerelaannya. Berkati Tuhan persembahan yang tidak seberapa ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk menopang pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Bapa di surga, saat malam hari ini kami juga teringat akan saudara-saudari kami, akan hamba-hambamu yang juga merayakan Natal, apapun gerejanya, apapun denominasinya. Mari Tuhan lawat mereka, biarlah terus kobarkan semangat mereka untuk mereka terus melayani Engkau. Jauhkan daripada kami Tuhan segala macam rintangan, hambatan, gangguan. Terima kasih kalau malam hari ini Engkau juga memberkati itu semua Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga teringat akan hamba-Mu, Gembala Pembina kami Pak Wilan dari Pontianak, yang mungkin juga saat ini merayakan Natal. Engkau melawat hamba-Mu Bapa, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu lebiran lagi. Biarlah pekerjaan Tuhan di Kalimantan Barat terus boleh berkembang. Pekerjaan Tuhan di Kalimantan Barat terus boleh dilebarkan. Jiwa-jiwa dituai di Kalimantan Barat melalui hamba-Mu Pak Wilan Bapa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Presiden kami, wakil presiden, seluruh aparat yang ada, mari Tuhan Engkau terus berkati presiden kami. Engkau terus berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan Bapa. Biarlah presiden kami Engkau mampukan di dalam memimpin negeri yang besar ini untuk dibawa menjadi negeri yang maju, negeri yang damai, negeri yang terus berkembang Bapa. Kami sadar Bapa, banyak rintangan hambatan yang ada, yang datang dari kuasa-kuasa roh pemecah belah, roh yang mengacaukan kehidupan bangsa ini. Kami bersatu hati, kami tolak patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh provokasi, roh perpecahan Tuhan, kami tolak sekali lagi, kami patahkan, kami remukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh damai sejahtera, roh shalom ada di negeri ini. Bapa di surga, berkati juga Kalimantan Barat, berkati gubernur kami Pak Sutarmiji dengan hikmat yang daripada Engkau, sehingga Engkau mampukan gubernur kami dalam memimpin Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, provinsi yang maju, provinsi yang terus berkembang, provinsi yang terus memuliakan nama-Mu Bapa.
Kami juga berdoa untuk kota kami Ketapang. Berkati Pak Martin Rantan, Bupati kami, Wakil Bupati, seluruh aparat yang ada, anggota Dewan. Bapa memberkati mereka, memberikan roh takut akan Engkau, memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, mampukan di dalam memimpin kota ini, di dalam memimpin kabupaten ini, Kabupaten Ketapang menjadi kabupaten yang maju, kabupaten yang rukun, kabupaten yang terus berkembang, baik ekonominya, baik juga pendidikannya, Bapak, terus berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa, Bapak, untuk seluruh aparat yang berjaga-jaga, baik TNI, Polri, yang juga bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan berkati aparat yang saat malam hari ini berjaga-jaga, berikan mereka kesehatan, jauhkan dari mara bahaya sakit penyakit, berkati keluarga yang ada di rumah, Bapak, jauhkan dari mereka gangguan, jauhkan dari mereka sakit penyakit, Tuhan. Biarlah seluruh aparat terus bergandengan tangan menjaga negeri kami dari segala macam gangguan, dari segala macam mara bahaya, Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami juga berdoa untuk acara besok pagi jam 9. Engkau memberkati Bapa, acara besok pagi, Engkau berkati cuaca, Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani, Engkau urapi, kami rindu Bapa. Biarlah ibadah besok pagi menjadi ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang besok, yang malam hari ini belum bisa datang, Engkau gerakkan hati mereka untuk mereka berbondong-bondong memenuhi kursi-kursi di tempat ini, sehingga mereka Bapak boleh diingatkan, mereka boleh ditegur, mereka boleh dikuatkan untuk mereka setia di dalam pengiringan akan Engkau, sepanjang Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, jalan keselamatan dan hidup. Di luaran sana tidak ada keselamatan, hanya satu-satunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita sebentar akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Engkau telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkat kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, hikmat, roh takut akan Allah, peninggian, kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Natal, berkati kita semua. Selamat malam. Yes, haleluya. Kami seluruh tim yang melayani beserta dengan jemaat dan Gereja GBL Sadai mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Feliz Navidad, Feliz
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya, kami mengundang seluruh tim pengerja yang bertugas untuk datang ke panggung untuk mengambil foto bersama